Oke guys, ini di depan gua ada sebuah kunci Kawasaki. Ini kunci Kawasaki model dan yang terbaru. Kawasaki apa sih ini? Yuk, mari kita lihat. Ada di situ. Motor Stephen. Oh, ada. Nah, ini dia motornya. Guys, ini adalah Kawasaki ZX-10R yang tahun 2022 dengan livery warnanya yang grey ini. Grey dengan garis gold. Ganteng banget ya motor ini ya. Liverynya itu bikin seger banget, liverynya ini ganteng sekali. Sebenarnya ini liverynya agak mirip sama ZX25R yang waktu itu special edition yang warna grey juga dengan list warna gold. Jadi ini adalah kakaknya. Ya, mari kita lihat mewahnya. Padahal cuma ganti livery ya, tapi itu mewahnya beda banget gitu. Mewahnya tuh beda, bener-bener kelihatan banget perubahannya. Mantap ya. Oke guys, jadi tanpa berlama-lama, mari saja langsung kita pasangkan knalpot Akrapovic Full System Racing Line yang karbon untuk Kawasaki ZX-10R. Let's go. Oke guys, ini dia, kita membuka dulu, unboxing dulu. Ini adalah knalpot Akrapovic untuk Kawasaki ZX-10R yang terbaru, ya, yang livery terbaru yang warna grey. Nah, ini punya motornya Bro Burhanuddin. Jadi si Bro Burhanuddin ini motornya lumayan, udah banyak juga ya, ZX25, terus ZX636, ZX25 waktu itu pernah beli 2 kali, dan ZX25-nya waktu itu pernah pakai Akrapovic juga, terus waktu itu ganti Yoshimura. Nah, untuk ZX10-nya dia mau pakai Akrapovic lagi gitu. Kenapa Akrapovic? Setelah kita ngobrol-ngobrol, karena tuh dia kan pengen cari suaranya yang ngebas, udah gitu supaya dia kalau masak ke rumahnya itu pulang malam atau karena dia jalanan ke rumahnya itu agak gang, jadi sih mendingan carinya yang agak soft gitu, yang agak bass, nggak terlalu kencang. Karena kalau brand-brand lain sih kayaknya menurut gua selama ini agak lebih kenceng ya gitu. Jadi kalau yang buat tinggalnya kayak di gang atau yang nggak mau terlalu kenceng atau ada baby, nah itu mendingan sih pakai yang adem-adem kayak Akrapovic. Udah gitu juga kan kalau Akrapovic di Kawasaki ZX-10 kan jadi bikin kayak mirip Jonathan Rea ya. Kita tau lah ya, sebagai udah berapa kali juara dunia WSBK, dia juga selalu pakai Akrapovic, jadi ya kita sudah tahu lah performanya pun juga pasti sangat mantap. Nah, ini dusnya tergolong gede ya. Ini memang karena full system, jadi ya packagingnya pasti lumayan gede. Nah, ini headernya. Kalau headernya titanium sudah full, karena nggak mungkin kita pakaikan stainless, karena kan bawaannya dari Kawasaki udah titanium tuh. Kalau kita turun jadi stainless malah jadi downgrade kan. Jadi pasti kalau knalpot yang full system untuk ZX10 yang baru harus titanium supaya nggak downgrade. Jadi kita tahu titanium itu lebih ringan, panasnya cepat, dinginnya juga cepat. Nih klem knalpotnya. Ini nanti kita buka deh. Ada exhaust hanger juga. Ini kita taruh bawah dulu supaya muat karena perintilannya juga banyak. Oke, semua kalau part-part dari Akrapovic sudah ada barcode-nya sama sudah ada kode barangnya ya. Tuh. Oke, kita buka dulu deh. Ini exhaust hangernya. Dia kasih exhaust hanger karena posisinya itu dia akan jauh lebih naik noki ke belakang. Jadi kita tidak bisa pakai full step belakang, kita harus pakai exhaust hanger khusus dari si Akrapovic-nya. Ini per-pernya, buku garansi. Ini ada lem sealant. Kita buka. Ini mid pipe-nya. Mid pipe-nya. Nah, ini kalau weldingan Akrapovic ini memang parah ya. Detailnya, finishingnya, bahan titaniumnya, tutupan sensor O2-nya, weldingannya rapi sih. Oke, mid pipe-nya sudah. Sekarang gue mau buka header depannya. Nah, ini header depannya. Oke. Silencernya.
guys, ini dia Kawasaki ZX-10R yang tahun 2022. Ini adalah livery terbaru, yaitu adalah kombinasi hitam glossy, lalu silver dove, dan juga listnya gold. Ya, ganteng sekali ini motor, keren banget ya. Memang kalau warna ini kayak kesan elegannya, menurut gua kesan sangarnya itu dapat banget kalau di Kawasaki gitu ya. Ditambah juga dengan wajahnya yang seperti itu, lancip dengan warna ini, menurut gua sih keren, mantap. Oke, nah ini motor Burhanuddin, apa aja yang sudah diganti? Pertama, hari ini langsung memang kita gantikan knalpotnya, exhaustnya, karena dia memang mengeluh bahwa knalpotnya ini itu nggak ada suaranya. Jadi itu bahaya banget ya kalau motor tuh udah motor gede gini, tenaganya gede terus nggak ada suaranya, memang agak cukup bahaya sih gitu ya. Karena kan nggak mungkin kan kita bawa moge pelan juga kan nggak mungkin, karena buka aja udah masuk 60-70 gitu RPM-nya. Jadi memang dibutuhkan knalpot supaya setidaknya surrounding itu kedengeran. Nah, ini kita pakaikan yang Akrapovic full system racing line yang karbon, mufflernya, ujungnya pun juga titanium, dan headernya pun juga titanium. Jadi kalau kita sudah lihat tadi header standarnya itu pun sudah titanium gitu. Jadi kita gantikan di titanium supaya tidak downgrade ya. Tetap titanium. Lalu dari Akrapovic juga sudah dapat exhaust hangernya. Jadi memang knalpot ini didesain khusus untuk single rider. Sebenarnya bisa sih kita akalkan, kita menggunakan exhaust hanger yang bisa digunakan sebagai injakan footstep. Itu bisa kita akalin kalau misalnya kalian masih mau boncengan. Seperti waktu itu motornya Bro Victor atau motornya Bro Lutfi. Waktu itu juga pakai exhaust slider. Nah, exhaust hanger ini sudah terbuat dari bahan karbon dari Akrapovic langsung ya. Dia dibikin seperti ini supaya posisinya itu agak sedikit naik dan dia mundur supaya klemannya itu nggak ada di sini posisinya. Karena kalau pakai footstep standar dia harus lebih turun dan posisinya klemannya ada di sini. Ini untuk mengejar tenaga dan power, dia desain seperti ini. Jadi pokoknya ala-ala Jonathan Rea banget deh gitu. Lalu kita bisa mendekat sedikit. Nah, ini ada carbon parts. Ini di bawah tangki ya. Ini jadi keren banget karena sebelumnya itu kan dia rangka ya. Kita tutup supaya jadi lebih bervariasi, supaya dari jauh juga terlihat jadi jauh lebih mewah. Nah, ini juga ada single seater nih guys. Single seater dari carbon parts ya. Ini gokil sih, bagus banget, serasi banget. Ketempelnya pun juga plug and play banget. Jadi di bagian sektor belakang ini jadi clean banget gitu. Nah, lalu ini ada juga brake cooler carbon. Ini untuk membantu supaya kampas remnya lebih cepat dingin, lebih cepat adem ya. Dan gitu juga membuat look di bagian depan ini jadi semakin besar atau semakin berbobot. Kalian bisa lihat keren banget ini motornya. Nah, jadi itu dulu hari ini untuk motor ZX-10R-nya Bro Burhanuddin. Dia juga menambahkan frame slider dari RAG ya, penting banget, sama jalur pedok dari Kenmoto supaya bisa dipedokin di rumah dan supaya bisa dipedokin di Lais Motor. Nah, oke guys, itu dia review Kawasaki ZX-10 hari ini ya. Gue bisa bilang ini keren banget sih. Kawasaki memang nggak pernah salah ya kalau bikin livery baru tuh hampir selalu viral gitu, hampir selalu kayak bagus banget gitu hasilnya. Ini ada salah satunya, pertama kali lihat aja gila, gue langsung bilang ini motor galak banget gitu, keren banget gitu ya, walaupun hanya ganti livery. Oke guys, mari kita cek sound terlebih dahulu. Nah, ini di dalam ruangan ya, harusnya kan di dalam ruangan itu lebih ngawung, harusnya lebih kenceng. Tapi ini ngebassnya seperti ini gitu. Jadi memang ini karakteristik knalpot. Buat kalian yang nyari knalpotnya itu nggak terlalu bising, nggak terlalu bacot. Dan buat kalian yang tinggalnya di mungkin masuk gang, atau kalian yang punya baby, atau kalian suka pulang malam, atau kalian suka pulang subuh, nah ini cocok knalpotnya. Dan tenaganya pun juga, tarikan atasnya juga mantap sekali. Wah gila sih guys, jadi kayak merasakan Jonathan Rea lagi lewat di depan gitu ya suaranya. Nah, itu dia Akrapovic-nya. Thank you buat Bro Burhanuddin yang sudah memasang Akrapovic, memilih Akrapovic sebagai pilihan knalpotnya gitu ya. Jadi memang ini mantap banget knalpotnya. Di bawahnya dia ngebas, tapi kalau kita mau tarik atau kita mau geber, itu pun dia masih teriak. Jadi kesan eksklusifnya masih dapat gitu ya, karena nggak terlalu gacor, karena nggak terlalu berisik. Jadi untuk kesan mewahnya dan suaranya itu nggak ganggu telinga. Oke guys, itu dia untuk video kali ini. Thank you semuanya udah nonton. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe Lais Motor YouTube channel. Dan kalau kalian punya ZX-10R, jangan lupa dibawa ke Lais Motor karena banyak banget racun-racunnya. See you again next time. Bye-bye.